Ini saya ulangi, ada satu kalimat yang tertinggal itu, nanti dikhawatirkan orang tuh salah paham. Jadi masalah makanan di punden itu ada dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana hukum mengkonsumsi makanan yang dibawa untuk punden itu. Yang kedua, hukum membuat tradisi datang ke punden atau pohon besar atau batu besar. Jadi yang pertama, hukum mengkonsumsi makanan-makanan yang dibawa ke punden. Jadi kalau makanan itu memang makanan halal yang ada kaitan dengan sembelihan, ya halal dimakan. Termasuk makanan yang disembelih. Di situ menyebut nama Allah, atau di situ yang penting tidak menyebut nama-nama selain Allah. Jadi menyembelih itu bukan menyembelih, pokoknya itu tidak disebutkan nama-nama selain Allah, tidak tujuan untuk selain Allah, maka ini sembelihnya itu halal gitu loh. Sembelihnya itu halal. Tapi ini menyembelih itu ya termasuk menyembelih tujuannya untuk menolak keburukan jin kan gitu kan. Jadi menolak keburukan jin di situ itu dengan nama Allah, tapi tujuannya untuk menolak keburukan jin lah. Ini juga boleh. Tapi yang menyembelih itu tujuannya untuk jin, untuk demit, untuk penunggu yang ada di punden tersebut, ya jelas ini haram dan itu syirik gitu. Nah ini bicara mengenai mengkonsumsi makanannya. Nah terus yang kedua, nah itu membawa makanan ke punden itu tujuannya apa kan gitu kan? Hukum membawa makanan ke punden. Jadi kalau dia ini membawa makanan ke punden itu tujuannya untuk mengagung-agungkan, mendewakan, mengkultuskan itu sampai tingkatan naudzubillah itu menyembah apa itu dedemit dan penunggu punden tersebut, ya jelas itu syirik. Ini perbuatan syirik itu. Lah yang kedua, kalau tujuannya itu adalah menolak keburukan jin supaya enggak diganggu jin lah. Ini ditinjau dari segi masalah kaitan dengan syirik, ya bukan syirik. Cuma terus dia membawa makanan di situ itu. Nah, dia membawa makanan di situ tuh tujuannya untuk apa kan gitu kan? Kalau itu dibiarkan maksudnya. Jadi dibiarkan gitu aja. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil orang. Nah ini tujuannya adalah dafu syari jin, menolak keburukan jin. Tapi di situ terus membiarkan makanan gitu. Lah itu tindakan semacam itu, tindakan semacam itu tidak boleh dari segi itu membuat mubadir, tabdir, berbuat tabdir di dalam makanan. Jadi tidak boleh dari segi menyia-nyiakan makanan atau tabdir di dalam makanan gitu loh. Jadi larangnya seperti itu. Terus yang kedua, walaupun dia tidak menyembah arwah di situ, tidak menyembah apa namanya penunggunya di situ, tidak menyembah jin yang ada di situ, tetapi tradisi ini kalau dibiarkan lama kelamaan dibiarkan itu nanti bisa menyesatkan anak-anak cucunya. Lah dulu kakek-kakek saya, mbah-mbah saya juga ke sini lah. Sehingga kayak ceritanya orang-orang zaman dulu. Jadi setan itu menyuruh seseorang membuat patungnya orang soleh kan gitu kan. Manat. Nah, jadi diantaranya itu patungnya orang soleh. Dan nanti kalau lagi males ibadah, suruh menghadap melihat orang soleh.
Lah kemudian sampai kepada cucunya disalahpahami. Dulu kakek saya menyembah patung ini. Lah seperti itu. Makanya itu istilahnya itu tradisi membawa makanan ke punden walaupun tujuannya itu dawuh syari jin, bukan menyembah. Ini sebagai satu dzari'ah, satu dzari'ah. Maka ini lama kelamaan akan jadi perkara yang tidak baik. Maka harus dihilangkan gitu loh, harus dihilangkan. Jadi apa itu namanya? Diceritakan itu termasuk triknya jin untuk menyesatkan manusia itu apa. Jadi dia mamanya itu tinggal di satu tempat yang entah itu angker atau seram gitu kan. Di pohon besar atau batu besar. Lah itu nanti dia terus bikin olah di satu kampung. Entah dia ini bikin satu penyakit atau apa. Nah kemudian kasih ilham atau kasih mimpi kepada orang-orang yang lemah amalannya. Kamu datangi itu pohon, kamu datangi itu batu, punden. Nah, siapa yang datang nggak diganggu. Sebetulnya bukan jin itu bisa menyembuhkan, bukan gitu loh. Jin kok menyembuhkan? Ya kasih sembuh ya Allah kan gitu. Jadi ketika siapa yang datang maka tidak diganggu. Nah, akhirnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mudah disesatkan memahami bahwa maka kalau orang itu datang ke punden itu akan mendatangkan keselamatan, padahal tidak seperti itu gitu loh. Makanya di dalam menghilangkan tradisi semacam itu lah memang ini satu adat istiadat terkadang tuh sulit dihilangkan gitu. Sulit dihilangkan secara langsung, itu sulit. Kondisi masyarakat berbeda-beda. Sehingga terkadang itu untuk menghilangkan total itu tradisi di masyarakat, ini terkadang kalau sulit betul sebagian itu ya sudah, sekarang kita bikin selamatan, tahlilan dan ceramah di punden itu. Jadi tidak langsung dihilangkan, enggak, tapi dibikin ceramah tauhid supaya orang itu kembali kepada Allah di punden itu. Kemudian bawa selamatan, ya tetap dimakan, bukan dibiarkan di punden makanannya. Bagi selamatan nanti kita makan bersama, terus tahlilan la ilaha illallah. Lah, ini juga satu cara ketika orang sulit untuk meninggalkan tradisi punden. Sehingga cara semacam itu ya nggak salah gitu loh, nggak salah, karena mungkin kesulitan dengan cara-cara yang agak tegas itu agak sulit. Tetapi kalau bisa dengan cara yang lain yang lebih tegas tanpa kita buat acara di punden, itu lebih baik kan gitu kan. Jadi untuk melindungi itu gangguan-gangguan syaitan itu kan bisa dengan disuruh baca ayat kursi. Coba ini di masjid-masjid, di musola-musola baca ayat kursi minimal 3 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi fil ardi wala fis sama wa samiul alim, dibaca kullu falak nas. Jadi minimal yang mudah itulah ayat kursi sama kullu falak nas, itu dibaca tiap pada sholat 3 kali. Bagus lagi keliling kampung baca ayat kursi lah. Nanti insya Allah diselesaikan dihindarkan daripada keburukan jin. Jadi saya ulangi lagi, terkadang istilahnya itu kita ini datang ke punden untuk dawuh syari jin, tapi nanti lama kelamaan salah pahami oleh orang-orang selepas kita, disalahpahami oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang bodoh. Maka itu sebisa mungkin untuk ditinggalkan begitu, dan dikasih nasihat. Orang yang masih berbuat dikasih nasihat begitu.